Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan bertazim kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Kami sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya dan sehalis-halisnya. Izinkanlah kami untuk menyampaikan kajian tentang tasawuf ilmiah eksakta. Kajian ini merupakan kajian mingguan setiap malam Rabu pada sholat Isya, bertempat di Masjid Al-Ikhlas Japos, wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tema yang akan kami bawakan saat ini yaitu tentang di manakah surga. Agar hal ini menarik, jadi kami akan sampaikan dulu hal-hal yang membuat manusia itu sangat merindukan surga, yaitu terkait dengan ayat-ayat kenikmatan surga. Bahwa inilah dalil tentang surga. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah 25 yang artinya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Berikutnya Quran surat Al-Waqiah 35-37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Wah, ini para jomblo-jomblo senang sekali ini kalau mendengar ayat-ayat ini. Jadi di Al-Waqiah ini banyak bercerita tentang surga. Ini sebagian aja, sehingga kata bidadari itu merujuk dari ayat sebelumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, pada malam aku dijalankan ke langit, telah diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Maka aku melihat 4 sungai. Yang pertama sungai dari air yang tidak berubah warnanya. Kedua sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Dan ketiga sungai dari khamar. Dan yang keempat sungai dari madu yang sangat bening. Jadi di surga ternyata banyak bidadari dan banyak beraneka minuman. Dan banyak sekali ayat-ayat yang serupa dengan hal tersebut. Mari kita mencoba merefresh kepada leluhur kita, yaitu kisah tentang Nabi Adam dan Hawa. Jadi sebagaimana yang telah kita pahami bersama oleh orang awam pada umumnya, bahwa Nabi Adam bermula dari surga itu ya. Ini saya kira yang perlu kita cermati dan kita fokus pada setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bahwa beliau pertama hidup di surga dengan segala kenikmatan yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Ada susu, madu, sungai, perhiasan. Walaupun tidak ada cerita bidadari ya pas Adam itu ya. Jadi saya tidak tahu itu. Kalau ada mungkin Siti Hawa bisa marah ya. Tapi yang jelas kami tidak melihat, tidak pernah mendengar cerita bahwa pada saat Adam di sana itu ada bidadari di sana. Kemudian yang menariknya bahwa Nabi Adam itu mendapatkan pengetahuan sehingga beliau lebih pintar daripada malaikat dan iblis yang saat itu merupakan penduduk langit.
Jadi Nabi Adam diberikan pengetahuan tentang nama-nama. Ini ayatnya nanti kita sampaikan. Kemudian beliau melakukan kesalahan berupa memakan buah khuldi, sehingga pada saat itu juga pakaiannya terlepas dan beliau diusir dari surga turun ke bumi. Jadi kalau saya visualisasikan seperti inilah surga itu. Ada sungai-sungai, ada air mengalir, di sini minuman juga banyak. Kemudian ketika beliau diusir, beliau turun ke bumi. Namun coba kita cermati peristiwa ini sebenarnya peristiwa apa? Adam dan Hawa itu turun ke bumi lewat mana? Apakah surganya ada di langit, kemudian turun ke bumi itu naik kapal parasut? Saya kira belum ada itu ya. Jadi ini yang saya kira perlu kita cermati dan kita renungkan dalam-dalam. Atau kemungkinannya apakah Nabi Adam itu sungguhnya surganya juga ada di dunia-dunia juga gitu. Oleh karenanya kita perlu bertanya di belahan dunia mana itu ada surga itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Adam dan Hawa turun tanpa melewati proses kematian. Jadi pada saat itu juga, pada waktu itu juga, pada masa itu juga Adam turun ke bumi dalam posisi dia tidak melalui proses kematian sebagaimana yang kita pahami saat ini. Untuk mencapai atau untuk masuk ke alam berikutnya itu harus melalui proses kematian. Sementara Adam ini tidak melewati proses itu. Jadi beliau tetap hidup di surga, kemudian turun ke alam dunia. Sehingga beliau berada dalam rentang waktu yang sama. Kemudian kalau kita cermati ternyata ada juga kisah tentang Nabi Idris yang sandalnya tertinggal di surga. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-Maryam ayat 57, dan beliau yang kisah itu beliau tidak mau turun lagi kan ya, sandalnya ketinggalan di surga, kemudian beliau tidak mau turun, dan ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu beliau bertemu Nabi Idris itu berada di lantai, di lapis keempat atau di langit yang keempat. Kemudian berikutnya, ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, beliau juga diperlihatkan surga dan neraka, serta bertemu para nabi di masing-masing langit. Ini adalah informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tetapi gambarannya itu seperti itu gitu. Sehingga kita akhirnya kan harus merenung dan bekerja keras sebenarnya surga itu di mana. Yang jelas kan berarti sudah terjadi. Nabi Idris sudah masuk ke sana. Kemudian Nabi Muhammad juga ketika Mi'raj bertemu dengan para nabi. Bahkan ada 7 lapis langit dan beliau di masing-masing langit itu bertemu. Kalau tidak salah di langit pertama bertemu Nabi Adam. Kemudian langit terakhir itu Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Lantas bagaimana kalau kita sandingkan dengan pemahaman yang kita dapati dalam Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yaitu sebuah pengamal tarekat arwah atau tarekat qadim yang pada prinsipnya adalah sebuah laku atau praktek memperjalankan rohani kita di alam qadim atau di alam akhirat. Jadi berdasarkan yang kita jalani, yang kita amalkan, akhirnya kita dipahamkan bahwa semesta ini pada dasarnya terdiri dari dimensi-dimensi, yaitu secara umum terbagi jadi 3 dimensi utama, yaitu dari garis merah ke atas ini adalah dimensi ketuhanan. Di sini alam maha qadim, maha mutlak, maha ultrasonor, dan di sini Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Dan di sini sifatnya
Allah itu tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan. Apapun tentang Tuhan di sini tuh tidak bisa diketahui, baik namanya, sifatnya, afalnya maupun zatnya. Semua itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian pada dimensi berikutnya, yaitu di alam intermediate, inilah yang namanya alam qadim. Bentuknya atau bahannya terdiri dari nur atau ruh atau cahaya. Jadi di sini bentuknya partikel itu ya. Di sini itu tidak ada materi. Jadi sifatnya gradatif. Kalau kita pahami di alam paling tinggi adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat diketahui. Alam berikutnya itu sifatnya imateri atau alam nur atau ruh atau alam partikel. Nah, baru di alam paling bawah inilah alam materi di dunia ini. Itu gradasinya seperti itu. Dan ternyata ada persambungan antar alam ini. Jadi alam ketuhanan, kemudian alam ruh, dan alam materi ini ada persambungan. Namanya tali wasilah atau bahasa kerennya ultrastruktur rohani, yaitu sebuah tali persambungan rohani antara Allah yang laisa kamitslihi syai'un dengan rohani Rasul di alam qadim ini, dan seorang transmitter rohani atau dulu adalah seorang nabi, seorang penerima di dunia ini. Ini bentuknya manusia. Nah, ini yang sering kali terjadi distorsi adalah pemahaman tentang Rasul, tentang Rasulullah. Makanya di sini termasuk dalam rukun iman, yaitu iman yang ketiga itu iman kepada Rasulullah. Di sini tidak ada nama, tidak ada identitas. Di sini sifatnya genuine, sifatnya masih asli di sini ya, masih otentik gitu ya. Ruhani Rasul, makanya iman yang ketiga itu iman kepada Rasulullah. Ini menjadi bernama, ada nama-nama Rasul ketika mendiami jasad manusia di bumi ini. Ini yang pemahaman ini saya kira yang tidak disadari oleh umat itu, sehingga menganggap ketika Rasul ya sama juga dengan manusia. Padahal Rasul ini adalah entitas kodim. Kodim itu sifatnya abadi, kekal, tetap, permanen, tidak berubah. Jadi seluruh unsur-unsur yang ada di sini itu tidak berubah. Selain itu di sini juga ada malaikat, termasuk kalam Allah di sini juga ada, namanya kalam qadim, bentuknya nur atau ruh yang ada di Lauh Mahfuz. Dan akhirat itu ternyata berada di sini. Nah, inilah pembahasan kita hari ini tentang surga. Surga adalah bagian dari perjalanan akhirat. Ini saya menjelaskan sedikit lagi tentang tali wasilah ini. Allah dan Rasulnya ini baku. Jadi siapapun nabinya di dunia ini, siapapun penerima di dunia ini, Allah dan Rasulnya itu tetap tidak berubah. Karena dia sifatnya adalah ruhani. Dia partikel, dia seperti sebuah channel atau gelombang atau frekuensi semesta atau bahasa Tuhan. Ini karena Allah yang maha mutlak tidak mungkin beliau mendiami alam relatif, sehingga ada persambungan yang sifatnya gradatif dari yang maha mutlak ke yang mutlak di sini, baru bersambung ke yang relatif. Namun yang relatif ini pun harus punya kekhususan. Inilah namanya manusia-manusia khusus. Ada nabi, kemudian ada ulama pewaris nabi, ada ulil amri minkum, ada rasulun min anfusikum, ada walia mursida. Intinya manusia di sini yang menerima, yang bersambung ke channel tali wasilah ini adalah hamba-hamba yang telah disucikan. Dan pribadi-pribadi ini juga dia bisa membacakan kalam qadim ini. Jadi Allah maha berkalam, kalamnya di sini itu laisa kamitslihi syai'un,
Begitu turun kalam qadim menjadi kalam qadim, bentuknya ruh. Begitu dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan, dia mewujud menjadi kitab suci. Disesuaikan dengan zamannya. Ketika Nabi Musa menjadi kitab Taurat, ketika Nabi Isa menjadi kitab Injil, dan ketika Nabi Muhammad menjadi kitab Al-Quran. Dan setelah Nabi berakhir, ini pun tetap ada sambungan ini. Dan yang masih bisa membaca Quran Qadim juga masih ada. Namun yang dibaca tetap juga Quran yang itu juga. Kenapa perlu ada seseorang yang bisa membaca di sini? Kan Qurannya sudah dicetak. Itu adalah peristiwa yang berbeda. Peristiwa tali wasilah, peristiwa kalam qadim adalah sifatnya tetap, mutlak, dan permanen. Sedangkan peristiwa mencetak kitab suci itu ya peristiwa di dunia. Dan ini sekaligus untuk pertama mengkontrol makna daripada ayat suci tersebut. Kemudian yang kedua, sesungguhnya ayat-ayat suci, ayat-ayat Tuhan itu kan bentuknya ruh, bentuknya nur. Ketika dia dicetak oleh pabrikan menjadi mushaf, menjadi huruf-huruf, iya hurufnya tetap, bacaannya tetap, tetapi aslinya adalah ruh atau nur. Soalnya ini menjadi penting nanti ketika menjelaskan ayat-ayat terkait dengan hal yang di sini nih. Ini menjadi sangat penting. Saya perlu menjelaskan ketika kalam Allah berada di alam ruhani ini, di alam qadim ini, bentuknya adalah nur atau ruh. Sehingga Bapak dan Ibu bisa bayangkan saat Nabi Muhammad bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang padang mahsyar, tentang hari berbangkit, tentang rukun iman, ikhlas, khusyuk, miraj, dan lain sebagainya. Seluruh entitas yang ada di alam ruhani ini kan tidak ada barangnya. Dan ini pula yang dimaksud dengan ayat-ayat qadim adalah ini. Ayat-ayat yang menceritakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Inilah ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat qadim, ayat-ayat yang tidak ada wujudnya di alam dunia. Coba bagaimana kalau Nabi Muhammad harus bercerita tentang surga, harus bercerita tentang neraka, padahal di alam ini tidak ada materi. Makanya para sufi sering menggambarkan keindahan surga itu ya dengan cinta itu. Misalnya rasa cinta kita terhadap orang yang kita cintai itu seperti apa? Itulah gambarnya kurang lebih salah satunya ini. Walaupun itu masih terdeteksi karena itu cinta itu kan masih getaran di dunia ya. Cinta, benci, rindu itu istilahnya getaran dunia, bukan getaran akhirat itu. Ini lebih istilahnya lebih lembut lagi daripada ini. Walaupun mirip-mirip ya. Nanti kita akan mengenal apa itu alam bawah sadar, yaitu metafisika infra, sama ini bedanya apa? Ini metafisika ultra, sama-sama metafisika. Jadi seperti itu ya, dalam pemahaman tarekat arwah, semesta terbagi menjadi tiga, alam yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian alam imateri, metafisika ultra, alam ruh, alam nur, alam cahaya, kemudian baru alam dunia ini, alam materi ini. Nah, sementara Nabi Muhammad bagaimana beliau harus istilahnya melakukan konversi atas pemahaman ayat-ayat terkait entitas akhirat dibahasakan bahasa dunia. Coba, kan dia harus terikat oleh hukum-hukum bahasa pada saat itu kan. Dia hanya ada kosakata apa yang tersedia pada waktu itu. Ada barang-barang apa yang tersedia di zaman itu, di lokasi itu, di ruang dan waktu itu. Kan pasti akan dipengaruhi oleh itu. Bisa nggak ya Bapak dan Ibu membayangkan itu? Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu
katakanlah mendapat wahyunya di abad 21 ini, bisa dipastikan bahasanya berbeda apa enggak? Bisa dipastikan berbeda. Karena sekarang sudah ada internet, sudah ada online, itu pasti akan berbeda. Walaupun maknanya ya tetap itu saja gitu. Jadi slide ini kami ingin menjelaskan begitu, bahwa ada ayat yang wujudnya itu ruh harus dikonversi dalam bentuk bahasa manusia pada masa itu. Nah, atas dasar hal tersebut ternyata kami dipahamkan pada kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, terkait dengan peristiwa Adam dan Hawa, bahwa ternyata manusia itu lahir ke dunia sama juga dengan Adam berada di surga itu, yaitu diawali dari di alam ruh. Seorang bayi ketika berada di alam ruh, sebenarnya dia telah mengenal Tuhannya, dan dia telah bersaksi sebagaimana alastu birabbikum. Itu kata Tuhan, bukanlah aku ini Tuhanmu. Maka sang ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya betul, kami bersaksi. Jadi sudah mengenal, bayi itu sudah ma'rifat pada saat turun ke dunia ini. Kemudian lahir dalam keadaan fitrah, dalam kesadaran ruhani. Jiwanya bersih, jiwanya fitrah. Jadi sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, bahwa siapa sebenarnya manusia? Manusia itu adalah jiwa atau nafas atau kesadaran, adalah hasil interaksi antara 4 komponen abstrak dalam diri manusia, yaitu ruh, akal, qalbu, dan naluri. Pada saat bayi itu lahir, dia jiwanya belum berkembang secara sempurna, sehingga yang mendominasi adalah kesadaran ruhaninya, kesadaran bawaan dari Tuhan sana. Mulai dari alastu birabbikum ini, kemudian bayi dikasih berbagai macam instrumen, dan dia jiwanya dalam keadaan seperti itu. Kan misalnya bayi diolok-olok kan juga nggak marah juga dia kan. Bayi dicibir-cibir juga bisa ketawa-ketawa saja. Itu coba bayangkan ketika ruhania kita, jiwa kita, katakanlah diejek oleh orang lain, direndahkan, dia tetap ketawa-ketawa saja. Sepanjang susu ibunya itu berada di dalam dekatnya. Makanya surganya adalah ibunya itu. Walaupun nanti bertanya, kan ada bayi yang senang, ada bayi yang ada bayi yang menderita. Nah itu lain ceritanya. Tetapi regulasinya, fitrahnya itu bayi seperti itu. Kemudian orang tuanya lain ceritanya, itu sudah lain cerita, lain ininya ya, lain pembahasannya. Tetapi fitrahnya, normatifnya itu seperti itu. Inilah kondisi Adam dan Hawa berada dalam surga yang not belonging, tanpa preferensi, tidak ada beban, semua enjoy saja. Itulah kondisi Adam dan Hawa di surga, sebagaimana bayi baru lahir. Kemudian beranjak dewasa, akalnya berkembang, nalurinya berkembang, kebutuhannya banyak, apalagi hidupnya repot itu. Wah, ini pilihannya hanya ada 2. Dari tadi kesadaran rohani turun menjadi kesadaran alam sadar atau bawah sadar. Hanya ada itu pilihannya. Jadi manusia sesungguhnya ketika turun ke dunia, dia ketika lahir dia terdowngrade. Sebagaimana asalnya ruh berasal dari alam ruh, berasal dari alam qadim, begitu terikat dengan materi yang ada di dunia ini, dia pun terdowngrade. Dan hasilnya manusia pasti terdowngrade. Manusia yang menggunakan akalnya, dia akan berada dalam kesadaran sadar, alam sadar. Tetapi kalau yang banyak dipengaruhi oleh naluriahnya, dia akan masuk ke alam bawah sadar. Dan 90-95% manusia tertangkap di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu inginnya ya cepat-cepat, ingin nikmat, ingin mudah, gitu. Semuanya serba instan, nikmat dan mudah. Jadi kalau kita disuruh misalnya
untuk mendapatkan uang 1 miliar dengan cara berhayal terus kemudian ada, daripada bekerja dengan sangat keras baru terrealisasi, orang pasti memilih menghayal terus ada duitnya itu, karena memang dasar manusia itu ingin cepat, instan, mudah, dan nikmat gitu. Ini aslinya Adam di surga, begitu kebutuhan kompetisi hidup, kehidupan di dunia ya ini hanya ada 2 pilihan, kesadaran sadar atau bawah sadar. Lantas kita sudah mulai bisa memprediksi sesungguhnya surga itu di mana. Surga bukanlah tempat, karena dia ruh, dia imateri, dia alam qadim. Surga adalah makom kesadaran. Nabi Adam lahir langsung ke surga, kemudian turun ke dunia. Nabi Idris dari dunia kemudian naik ke surga, nggak mau turun ke dunia. Nabi Muhammad bisa jalan-jalan ke surga, lihat neraka, kemudian kembali lagi ke dunia. Itu artinya apa? Dia bukanlah sebuah tempat sebagaimana yang kita bayangkan tempat di dunia ini. Ada ruang, ada waktu, ada ordinatnya. Dipastikan tidak ada ordinatnya, Pak. Makanya tidak akan ketemu di mana letaknya surga. Kalau ketemu misalnya di lintang utara sekian derajat, lintang bujur timur sekian derajat, pada ketinggian ini waktu sekian second, woi ketemu itu nanti kalau ketemu ordinatnya. Makanya tidak akan pernah. Sehingga kisah Nabi Adam sesungguhnya adalah perjalanan hidup semua manusia. Betapa Tuhan itu sangat adil itu. Kan seringkali kisah-kisah yang harusnya menjadikan pelajaran seringkali menjadikan bahan bahan cemoohan atau minimal bahan menggerutu lah. Wah, gara-gara Nabi Adam dulu ya, coba kalau dia nggak makan buah khuldi, kita udah enak-enak di surga ya. Kan sering kita seolah-olah hidup ini kok tidak adil amat itu ya. Padahal kalau dipahami seperti ini dan sesederhana ini ya sangat adil. Adam hanyalah sebatas cerita, kisah. Nanti akan kami sampaikan kenapa harus dimaknai itu sebagai kias, sebagai kisah. Ini menarik kita elaborasi Quran surat Al-Hijr ya, ayat berapa ini, 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Coba yang dipanggil itu jiwa. Jiwa kan komponen abstrak yang saya tadi sampaikan, hasil interaksi antara ruh, kolbu, akal, dan naluri, dan dia menempati sebuah tempat khusus yaitu alam jiwa. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Coba bayangkan jiwa yang tenang yang sudah ridho kepada Tuhannya dan Tuhan pun ridho kepadanya. Itu jiwa yang seperti itu. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surga tadi disampaikan ini berada di alam qadim yang bentuknya immateri, bentuknya nur atau ruh. Kemudian jiwa juga bentuknya immateri, metafisik. Surga juga metafisik. Metafisik ketemu metafisik, hasilnya limit fisik apa? Nyaris. Jadi benar-benar nyata. Jiwanya nyata di surga. Tetapi jiwa itu kan bukan benda juga, bukan materi seperti ini. Coba agar kita lebih visualisasinya lebih ini ya, lebih nyata. Kita bayangkan diri kita, jiwa kita itu seperti hologram. Tubuh kita itu seperti hologram. Bagaimana kita melihat hayalan-hayalan kita tentang susu, tentang madu, tentang bidadari, perawan-perawan, tetapi tubuh kita bentuknya hologram.
Dan padahal jiwa itu lebih lembut dari itu. Ini semuanya sedang dipelajari Pak tentang roh, tentang jiwa. Jadi kan benda-benda kan sekarang ada berapa ya? Saya lupa itu. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Ada yang lebih lembut dari gas. Dan sekarang diketemukan lagi benda yang kelima itu Pak, yang mirip asap itu, tetapi dia bisa tembus itunya gitu. Dan itu ditengarai sebagai ruh itu. Coba Pak bayangkan Pak, kalau tubuh kita itu lebih lembut daripada gas itu, masihkah kita membayangkan, berkhayal tentang bidadari yang 70 itu? Bu Pri nggak usah takut-takut nanti makannya di surga. Pak Pri mau udah menghayalkan bidadari di sana, keselai nanti. Ternyata bentuknya ruh nanti Pak Pri itu kalau di surga sana itu ya. Mudah-mudahan masuk surga ya Pak Pri ya. Gitu. Tapi jangan berhayal nanti di sana mau minum homer, minum madu itu. Itu ya. Kemudian di surat Maryam 93 menariknya ini, tidak ada seorang pun di langit dan bumi kecuali akan datang kepada yang Maha Pengasih, kepada Tuhannya sebagai seorang hamba. Sama Pak. Ini hamba adalah pengabdi, orang yang telah mengabdikan dirinya. Jadi tetap juga kita udah berhayal-hayal mau jadi raja di sana, kemudian menikmati berbagai macam kenikmatan, ternyata kita bentuknya paling fisik ya seperti hologram itu, bahkan lebih lembut dari itu. Kemudian berikutnya ini juga mendukung hal tersebut, Al-Baqarah 94, katakanlah jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu. Ini ayat ini erat kaitannya dengan para pejalan jalan sunyi, pelaku jalan sunyi yang ingin mencari Tuhannya, bahwa berjalan di alam akhirat itu adalah perjalanan tentang diri sendiri. Jadi ini sangat terasa sekali ketika kita suluk gitu ya, kita sudah lupa semuanya, anak, istri, tetangga, urusan, duit itu udah lupa semua ketika kita sedang bersuluk. Benar-benar itu perjalanan tentang diri kita sendiri. Sehingga ini formulasinya, saya kira salah satu key point lah, salah satu hasil dari pengajian tasawuf malam ini adalah formulasi ini, bahwa ayat-ayat yang sifatnya mutasabihah adalah ayat-ayat yang kodim, ayat-ayat yang baku, yang kekal, yang permanen, yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dan dia bukanlah materi. Dan ayat-ayat itu tidak ada di bumi. Sekali lagi, itulah ayat mutasabihat. Ini definisi dari mana? Dari pemahaman kita, Pak. Makanya enaknya di ilmu ini kita nggak perlu buku. Kita definisikan saja sendiri, deskripsikan. Boleh diuji, Pak. Kalau kita baca apa itu definisi mutasabihat, wah, ada 10 buku, 10 definisi. Tetapi kalau kita dipahamkan, kita menjalaninya, ya kita enteng-enteng saja. Ayat mutasabihat ya, ayat tentang kodim. Ini Pak, segala tentang ini adalah ayat mutasabihat. Sesuatu yang kodim, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Inilah mutasabihat. Kalau ada di dunia ini ya jelas itu mukamat. Sekarang bercerita tentang surga, tentang mahsyar, tentang hari berbangkit, itu tidak ada barangnya, mau apa? Ya mutasabihat, ngapain didefinisikan, dideskripsikan? Tidak bisa diceritakan Pak, adanya dialami. Jadi sederhana Pak, kalau kita belajar itu mengalami gitu, bagaimana peristiwa yang mutasabihat, tetapi informasi yang kita peroleh adalah berita, sebuah kalimat, oh ada surga, oh nanti ada siksa itu. Padahal itu sesuatu yang mutasabihat. Maka seperti ini Pak, hasil konversi dari ruh atau nur, itu kan tadi kan alamnya alam ruh dan nur itu ya. Saya balik lagi biar jelas ini. Ini
hasil konversi. Jadi ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan kalam qadim di Lauh Mahfuz, ini bentuknya nur atau ruh, dan nur atau ruh ini bercerita tentang nur atau ruh juga, ini jelas mutasabihat, maka konversinya di alam dunia ini bentuknya seperti apa? Ini Pak, di alam dunia ini bentuknya kan bahasa manusia, sehingga harus dimaknai sebagai kias atau perumpamaan atau majas atau analogi, tidak bisa equal. Berbicara tentang Homer tidak bisa, Homer tentang surga tidak bisa kemudian diartikan Homer di dunia. Bicara tentang bidadari di surga tidak bisa menjadi bidadari sesungguhnya, tidak bisa dimaknai seperti itu, karena sesuatu yang konversi dari ruh, dari nur, dari partikel ke dalam bahasa manusia di alam nyata di dunia ini, maka dipastikan harus kias, perumpamaan, majas atau analogi. Jadi tidak bisa serta-merta seperti itu artinya. Itu pasti akan terjadi distorsi. Ini saya kira yang menjadi poin penting pada pelajaran atau kajian malam ini. Nah, ini kalau yang masih tetap berhayal tentang surga, ini selesai Pak kalau kita membaca ayat-ayat ini. Yang pertama Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan surga tidak mudah. Harus mengalami penderitaan, kemelaratan, diguncang dengan guncangan. Sekarang kan enaknya kalau ngaji itu baca gini-gini doang gitu. Habis subuh baca gini-gini ya, habis isya baca gini-gini, wah nanti masuk surga gitu, terhindar dari siksa neraka dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Ini udah ketetapan yang nyata ini. Makanya nanti kenapa harus masuk ke tarekat ini gitu, karena ini akan merasakan penderitaan yang luar biasa di alam konversi. Itu tadi ya, alam qadim itu konversi tinggi itu. Jadi kalau sakit ya sakitnya berkali-kali lipat dari dunia, kalau nikmat ya berkali-kali lipat di dunia. Kemudian Quran surat As-Sajdah ayat 17, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat surga yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Di sini masih istilahnya ayat ini masih belum terang benderang lah. Tetapi di sini menyiratkan bahwa kita itu sebenarnya tidak tahu kenikmatan macam apa surga itu. Dan lebih nyata lagi, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Coba Pak, sekarang yang masih berhayal bidadari, Homer, susu, madu, selesai kalau baca hadis qudsi ini. Sesuatu kenikmatan yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, bahkan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Dan itu bagi pelaku tarekat itu sangat nyata. Karena kalau saya belum masuk surga sih, nggak tahu kalau model-model itu. Tetapi yang kesengsaraan itu sudah kita rasakan gitu. Itu kesengsaraan yang belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita lihat. Begini rasanya. Itu. Jadi sama, surga juga seperti itu. Banyak ini kenikmatan gitulah ya. Tapi yang ingin kami sampaikan,
berhentilah sudah memahami ayat-ayat mutasabihat dengan hayalan-hayalan kita, dengan imajinasi kita, bahwa itu adalah harus dimaknai sebagai majas, sebagai kias, itu sebagai analogi untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Nah, selanjutnya ini kembali kami sampaikan bahwa ini adalah ajaran dari Torekot kami, Torekot Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, atau nama pendeknya itu TNK Al-Mahdi. Inilah kami itu diperjalankan seperti ini. Jadi bagaimana jiwa kita itu tadi bisa memasuki alam akhirat ini, entah dimanapun lah, kita nggak penting Pak, kalau kita udah berjalan di sini, mau kita di hari berbangkit, di padang mahsyar, di pengadilan, sedang di neraka, kita udah nggak mikirin itu. Tetapi yang menjadi concern kita adalah kita diperjalankan di sini. Jangan sampai nunggu kita mati, kita baru berjalan di sini. Oh, dahsyat sekali Pak. Makanya selagi kita hidup, kita ada yang namanya memanipulasi kematian. Itulah yang namanya aktivasi ruh. Intinya adalah mutu, qabla anta mutu. Yang dimatikan adalah jiwa kita. Sesungguhnya sama Pak, kita kalau kita mati reguler ini ya, misalnya kita mati di sini, lahir, hidup, mati, kita kan terjebak di alam barzah juga. Kalau kita nggak tahu jalannya, ya udah sampai hari berbangkit, sampai kiamat nanti kita terjebak di sini. Coba kalau kita disiksa kan, mana konversi tinggi itu. Sama sebenarnya, jiwa kita sebenarnya kan sekarang terkubur juga. Jiwa kita terkubur di jasad ini sebenarnya, di kesadaran ini. Ini baru muncul ketika kita berada di dalam kesadaran ruh, kesadaran alam atas sadar. Inilah yang namanya nafsul mutmainah, adalah kesadaran di sini. Kita harus sudah zero, not preferensi, not hasrat, not belonging. Ini kesadaran ini. Untuk bisa mencapai kesadaran rohani, kita harus ada treatment namanya aktivasi ruh. Itulah mutu qabla mutu. Dimatikan ini, potensi akal matikan, potensi kolbu matikan, potensi naluri matikan. Ini Pak, jadi ajaran tarekat kami adalah bagaimana kita itu men-standbykan, menonaktifkan ini, sehingga inilah yang muncul. Maka ruh jadi teraktivasi, dan dengan bimbingan seorang mursyid kita disambungkan ke tali wasilah. Inilah Siratal Mustaqim, tali wasilah itu. Jadi Siratal Mustaqim itu bukan tafsir lagi. Siratal Mustaqim ayat mutasabihat juga. Ketika ditafsirkan ya akhirnya tafsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi tetap saja Siratal Mustaqimnya nggak ketemu. Atau perjalanan Siratal Mustaqim apalagi katanya nunggu kita mati. Makanya beruntung sekali kalau kita ketemu seorang wali yang mursyida yang bisa memperjalankan kita di Siratal Mustaqim ini. Untuk bisa sampai, untuk bisa mi'raj, inilah amalan-amalan yang harus kita lakukan. Kita berzikir, kita suluk, kita ubudiyah sampai batas limit. Jadi benar-benar ya penderitaan sama goncangan yang terjadi ini harus terjadi di sini sampai kita mi'raj, sampai kita yang memasuki alam ini. Kita tidak penting apakah kita masuk neraka, kita di padang mahsyar. Begitu masuk sini sama sekali Pak, sudah tidak ada yang berpikir surga neraka. Yang penting saya ingin diselamatkan, saya ingin dibersihkan, saya ingin segera naik. Itu aja ininya. Masalah surga neraka sudah tidak ada lagi dalam kesadaran kita. Itu sudah hilang, benar-benar sudah hilang. Itu terserah Tuhan saja. Inilah yang menjadi ciri utama dari tarekat kami ini. Sehingga ketika kita sudah berada dalam kesadaran ini, maka kehidupan kita sebenarnya kehidupan yang konversi dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia, namun sesungguhnya itu sedang di perjalanan di akhirat. Dan kita harus mi'raj lapis demi lapis.
Dan endingnya kita harus menyelesaikan akhirat selagi kita hidup di dunia ini. Ini on guaranteed Pak. Asal kita mengikuti. Yang jadi masalah kan banyak juga yang tumbang di tengah jalan. Perjalanannya belum selesai udah pada tumbang gitu. Ini juga terjadi Pak. Memang nggak mudah ini. Walaupun teman-teman banyak yang sudah tahu ini, tetapi dia juga nggak sanggup juga itu diperjalankan ini yang berat ini Pak. Tapi kalau nunggu mati secara normatif, wah lebih ini lagi. Ini ya, apalagi saya kira itu ya, ini sudah berkali-kali kami sampaikan slide ini. Tetapi ini memang salah satu key point ya, salah satu poin utama dari tarekat kami adalah di sini. Dan ini menunjukkan apakah mursyid kita waris apa enggak, itu adalah ini. Jangan sampai kita ikut tarekat-tarekat, terus amalannya banyak, macam-macam, sudah syariatnya kental, pelaku tarekatnya berat, ternyata kita tidak diperjalankan di sini, di Shiratal Mustaqim. Kasihan itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan alhamdulillah belum jam 9. Kalau ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Ini pesanan Pak Gun ini loh. Nanya Pak, Iya. tadi kan disebutkan bahwa surga neraka itu bukan tempat ya. Oh iya, bukan masalah tempat. Bukan tempat. Nah ini, Bukan surga neraka itu bukan tempat ya. neraka bukan tempat. Terus yang kalau kita satu berat itu dan kembalikan kami semua ke tempat yang terpenuhi sistem itu mana? Sudah saya Pak. Ya kesadaran itu Pak, kembali lagi kita tetap ini Pak, ke kesadaran ini Pak, kembali sebagaimana kita bayi lahir itu, ke kesadaran rohani, kesadaran ketuhanan, yang kita hasrat kita, naluri kita, amarah kita, rasa iri dengki itu hilang Pak. Kalau dari sini Pak, sudah nggak dipikirin Pak. Ya kita kalau berdoa mudah-mudahan kembalikan ke tempat yang isinya kan. Iya. Itu bukan tempat. Bukan tempat, dia makom kesadaran. Makanya doanya harus dipertingkatkan Pak. Kalau doa kan hanya ngomong saja. Kalau di tarekat itu ya omongan sama konversi apa, treatment kita gitu, kita melakukan sesuatu ini. Jadi istilahnya ada yang ngukur itu Pak Gun itu. Kalau dulu kalau saya masih kental di syariat kan semuanya atas inisiatif sendiri. Kita hanya ngaji, kemudian dikasih tahu, oh baca ini, oh doa ini, nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Padahal dia sendiri nggak tahu itu Pak. Yang ngasih tahu kan sama-sama nggak tahu juga. Yang ngasih tahu nggak tahu, kita juga nggak tahu. Akhirnya kan asumtif semua, asumtif, spekulatif. Kita baca ini, nanti hasilnya ini, nanti akan dapat ini gitu. Kalau di sini terkonfirmasi Pak. Saya pastikan terkonfirmasi Pak. Apakah dosa saya masih banyak? Karena di sini sifatnya real time itu. Oh ini istilahnya setrum saya lagi lemah ini. Itu ketahuan Pak. Oh saya lagi lemah, istilahnya imannya lagi turun. Itu terasa Pak. Ya kan banyak itu Pak. Ternyata kalau kita bikin masjid di dunia itu nanti di surga akan dibikinkan tempat istana kan ada tempat. Nah itu rumusan itu, makanya ini Pak. Di sini Pak. Ilmu hari ini adalah tentang ini. Jadi bahasa langit yang bentuknya ruh, bentuknya partikel, kemudian dikonversi menjadi bahasa manusia ini Pak, harus dimaknai kias Pak, harus dimaknai perumpamaan. Kias. Kalau seperti itu pasti saya akan balik lagi dengan kondisi yang ini pasti tidak presisi, karena itu kias ketemu kias. Sebagaimana tadi akhirnya kan surga itu ternyata tidak pernah kau bayangkan, tidak pernah kau impikan.
Kan seringkali ya ustadz-ustadz itu menyampaikan surga itu indah sekali, tetapi tidak masuk akal Pak. Indah tidak masuk akal. Coba Pak bayangkan Pak, makanan, segala makanan ada, tetapi tidak ada WC itu. Artinya dia tidak buang itu tidak dibuang itu. Coba bayangkan Pak, ada makanan tidak dibuang, itu jadinya apa? Terus makanannya bahannya dari apa? Juga di sana tidak ada pasar juga Pak. Tidak ada masak juga gitu. Dimasak gaya apa gitu. Kan semuanya jadi imajiner semua itu. Saya kemudian tidak tertarik ke surga itu dalam arti iming-iming ya Pak, iming-iming seperti itu, pemahaman seperti itu ketika saya hidup di Jakarta sudah mulai mapan gitu, terus kemudian kesadaran saya sudah mulai ini meningkat. Saya namanya madu, susu itu sampai ini Pak, setiap ke wilayah ke daerah-daerah saya selalu koleksi madu itu, jadi dari segala macam madu, yang putih, yang hitam, sampai madu yang pahit itu saya punya dulu di rumah. Segala macam buah saya itu ini sampai belenger itu ya. Nah, surga cuma gini doang gitu. Akhirnya ya tidak harus seperti itu. Nah, kemudian begitu sudah mulai sepuh kayak gini, ayat tentang bidadari udah gak menarik ya. Itu Pak Yesus itu udah gak menarik bidadari itu. Padahal masih di dunia loh Pak itu. Cerita tentang bidadari sudah gak menarik gitu. Dan alhamdulillah begitu masuk ke ilmu ini, ketemulah ini bahwa ruh, nur, partikel begitu mewujud di alam materi menjadi bahasa manusia, jangan diartikan letterlock gitu. Harus itu menjadi kias. Berarti menarik ini. Karena selama ini yang kita tahu di surga itu nggak ada tua semua. Ya kan? Iya. Terus berarti di surga, kenikmatan surga itu diukur dengan jasa kehadiran bukan roh. Iya. Selama ini. Iya. Seharusnya roh itu kan kenikmatan roh kan. Betul. Betul, exactly. Wah, itu sebenarnya udah presisi tinggi nih. Tinggal praktek. Benar Pak. Sesungguhnya bukan masalah muda dan tua. Di sini tuh alam partikel Pak. Tidak ada waktu, mana ada umur di sini. Jangankan ke ruh Pak, ke ide. Sekarang kita masuk alam ide aja, alam ide, alam gagasan. Itu ada nggak gagasan tua itu? Dulu sebelum masuk ilmu ini nggak ada Pak, istilahnya otak ngeres saya juga sama yang tua sama yang muda sama aja gitu. Artinya otak saya dulu itu terformat nggak dipengaruhi oleh umur gitu, malah kadang-kadang dipengaruhi oleh uang gitu ya. Dulu itu otak saya itu dipengaruhi oleh seberapa banyak saldo di rekening. Begitu tahu ilmu ini Pak, alam ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak ada umur. Yang ada umur itu di sini. Wah, ini harus dibuang jauh-jauh itu Pak, hayalan tentang surga itu. Termasuk tentang neraka juga, siksaannya bukan itu, tetapi beratnya ya sama aja Pak, nikmatnya juga ya sama aja itu. Hanya bentuknya tidak seperti itu. Artinya kita juga harus paham juga, cara mencarinya pun, cara mendapatkannya juga tidak seperti yang selama ini kita duga itu. Karena ini tentang kesadaran. Mana Pak Gun? Oke. Ini jadi materi ini juga secara khusus saya dedikasikan kepada Pak Gunawan itu karena yang udah pesan lama itu. Dan alhamdulillah bisa terwujud. Demikian saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jamaah baik yang online maupun yang offline, dan sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos Pondok Aren Tangerang Selatan atas segala fasilitasinya sehingga terselenggaranya kajian tasawuf ilmiah
eksakta setiap malam Rabu pada sholat Isya. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi waliduka madrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.